Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi kiram. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wa tabi'in wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa ila jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali sulati ta'allumina wali barakati ulumina wali husuli maqasidina wali salamatina fid dunya wal akhirah ala hadhihi as-salih wa likulli niyatin salih wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam Senin yang sudah memasuki malam tanggal 24 Rajab, artinya bulan Rajab sebentar lagi akan berakhir dan akan segera berganti dengan bulan Sya'ban. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa di awal pertemuan ini dengan mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab ini, kemudian nanti di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kayaknya agak berkurang ini karena ada debat pilpres ini kayaknya ini. Jadi kayaknya lebih tertarik dengan debat pilpres daripada ngaji ini kayaknya. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan niat kita di sini mudah-mudahan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan umur kita, memberikan kemudahan hidup kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan malam ini kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tata cara sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Mudah-mudahan sudah paham semuanya, sudah ingat semuanya ya. Mulai dari takbiratul ihram, cara mengangkat tangannya seperti apa, sampai mana ya. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i yang kita pelajari kemarin itu, kalau mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sepundak ya, jadi sejajar dengan pundak, kemudian jempolnya sejajar dengan daun telinga, dan ujung jari lebih tinggi daripada telinga. Karena takbiratul ihram sendiri itu ada 3 pendapat dalam 4 mazhab itu. Kalau mazhab Syafi'i sejajar dengan pundak, ada lagi mazhab Hanafi sejajar dengan telinga. Ya, makanya begini juga, ada yang sepundak, ada yang setelinga. Ada lagi satu lagi sedada begini. Ini juga jangan disalahkan.
Ini juga ada pendapat yang seperti ini. Ini semuanya dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, 4 mazhab itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang, saya ingatkan juga ketika salam, mudah-mudahan masih ingat. Jadi ketika sholat itu salam itu tidak asal salam, tapi salam itu kalau imam diniatkan untuk makmum. Assalamualaikum warahmatullahi, ya itu salam untuk makmum, kemudian untuk malaikat dan jin yang ikut sholat berjamaah dengan kita. Kemudian makmumnya nanti salamnya itu diniatkan untuk menjawab salamnya imam, dan juga diuntukkan untuk jin dan juga malaikat yang hadir melaksanakan sholat dengan kita berjamaah. Jadi bukan sekedar salam saja, tapi ada caranya seperti itu. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau yang lupa bisa dilihat nanti di rekaman videonya di YouTube. Nah, sekarang kita akan membahas ada hal-hal yang bagi orang atau bagi makmum terutama ini, atau bagi orang yang mengerjakan sholat untuk mengulang Fatihahnya. Jadi ada orang yang dia harus mengulang bacaan Fatihahnya ketika mengerjakan sholat. Siapa aja orang-orang itu? Tutlabu i'adatul Fatihati fis sholati fi arba'ati mawadhi. Ada empat hal yang diharuskan bagi orang untuk mengulang bacaan surat Fatihahnya. Yang pertama, idza qara'ahal ma'mum qabla imamihi. Ketika ada makmum mendahului bacaan Fatihahnya imam. Jadi ada makmum, dia mendahului bacaan imam. Imam belum membaca surat Al-Fatihah, tapi dia sudah membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Maka ini harus mengulang bacaan Fatihah. Contohnya seperti ini misalnya. Ini sholat berjamaah. Imamnya ini sedang membaca doa iftitah, tapi makmumnya nyalip baca Fatihah duluan. Sementara imamnya belum membaca surat Al-Fatihah. Maka nanti si makmum ini dia harus mengulang bacaan Fatihahnya kalau memang terjadi seperti itu. Ini dalam mazhab Syafi'i yang kita bahas, ya. Karena mazhab Syafi'i itu kan ketika sholat walaupun jahar bacaannya tetap makmum itu membaca surat Fatihah. Untuk apa? Ihtiyat, untuk hati-hati, khawatir tidak sah. Karena memang ada dalil yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang mengerjakan sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, termasuk makmum. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wali ajizin qara'aha qa'idan summa ataqal qiyam. Yang kedua yang harus mengulang surat Al-Fatihah walaupun sudah dibaca, yaitu apabila ada orang yang tidak bisa berdiri ketika sholat. Ajiz itu orang yang tidak bisa berdiri. Kemudian pas di tengah-tengah sholat dia diberikan kesembuhan oleh Allah, tiba-tiba bisa berdiri. Contohnya di rakaat pertama ini dia pas habis takbiratul ihram, ya, karena orang yang tidak bisa berdiri pun selama dia masih bisa berdiri walaupun cuma 1 ayat, maka dia wajib berdiri dulu. Habis itu baru silahkan duduk. Itu kan aturannya seperti itu. Jadi orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri itu, kalau memang dia masih bisa berdiri walaupun cuma 1 ayat, itu harus diupayakan berdiri terlebih dahulu. Misalnya begini, bisa berdirinya hanya sebatas membaca bismillah misalnya, bismillahirrahmanirrahim, habis itu dia nggak kuat lagi. Nah itu bismillahnya tetap dibaca dalam keadaan berdiri dia. Baru setelah itu dia duduk, silahkan. Tidak langsung tiba-tiba duduk, tidak. Aturannya seperti itu, ya. Jadi baca bismillahnya itu ya diupayakan berdiri dulu. Habis itu nanti silakan dia duduk. Jadi ada orang yang tidak bisa berdiri, pas tiba-tiba di pertengahan sholat, habis setelah imam ini membaca surat Al-Fatihah, tiba-tiba dia mendapat ilham, kayaknya saya ini bisa berdiri, dan benar-benar sembuh dia, ya. Padahal dia sudah baca Al-Fatihah, maka dia mengulang lagi bacaan surat Al-Fatihahnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, waman lam yahfad ghairaha fayu'iduha anis surah. Yang ketiga, ketika ada orang yang dia tidak hafal surat apapun dalam Al-Quran kecuali surat Al-Fatihah. Jadi dari sekian surat, 114 surat dalam Al-Quran, itu tidak ada yang dihafal kecuali surat Al-Fatihah.
Karena memang surat Al-Fatihah ini menjadi rukun sholat, maka setiap orang harus hafal Al-Fatihah dia. Ya, nah ini ada orang dia tidak hafal surat apapun kecuali surat Al-Fatihah. Nah, bagaimana kalau orang seperti ini supaya dia tetap mendapatkan sunnah ketika membaca surat setelah Al-Fatihah, misalnya rakaat pertama sama rakaat kedua, itu kan sunnahnya maghrib, isya ataupun duhur, asar, subuh juga. Itu kan disunahkan habis membaca surat Al-Fatihah membaca surat yang lain. Sunnahnya rakaat pertama sama kedua setelah membaca surat Al-Fatihah itu disunahkan membaca surat yang lain. Ini kalau dalam keadaan sholat sendirian atau menjadi imam. Kalau makmum cukup membaca surat Al-Fatihah saja dia. Jadi orang yang tidak menghafal, tidak bisa hafal surat selain Al-Fatihah, maka kalau dia ingin membaca surat selain Al-Fatihah sementara dia tidak hafal surat yang lain, maka dia mengulang lagi surat Al-Fatihahnya dia. Harusnya kan dia habis Al-Fatihah membaca surat selain Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun dan seterusnya. Harusnya seperti itu. Tapi karena dia nggak hafal surat yang lain, maka supaya dia tetap mendapat sunnah juga, maka surat Al-Fatihah dibaca lagi sebagai pengganti daripada surat selain surat Al-Fatihah. Bisa dipaham ya? Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, waman nazara qira'ataha kullama atosa fa atosa ba'da qira'atiha fatajibu i'adatuha. Yang keempat, ketika ada orang nazar. Ada orang nazar, nanti kalau saya di pertengahan sholat bersin, jadi nanti kalau saya bersin di pertengahan sholat, maka nanti saya akan membaca surat Al-Fatihah. Ternyata benar, pas dia sholat, entah rakaat keberapa, entah pertama, kedua, ketiga, keempat, yang jelas ketika dalam mengerjakan sholat sebelum salam, ya dia benar-benar bersin, ya maka dia wajib mengulang bacaan surat Al-Fatihahnya dia. Karena nazar itu wajib dan harus dipenuhi. Makanya kalau kita dulu pernah bahas contohnya seperti kurban. Kurban itu kan sunnah, aslinya sunnah. Tapi kurban bisa menjadi wajib apabila ada orang yang nazar. Termasuk ini, ada orang yang dia nazar ketika nanti saya sholat dan di pertengahan sholat saya bersin, maka nanti saya akan mengulang bacaan surat Al-Fatihah saya. Ini tentunya ketika dalam posisi masih berdiri, bukan ketika sujud, bukan ketika rukuk, tapi ketika masih berdiri. Ya, itu. Nah, inilah 4 orang yang dia harus mengulang bacaan surat Al-Fatihahnya ketika terjadi 4 hal yang barusan kita sampaikan ini.